السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته، خصوصا إلى من صنع هذا الكتاب شيخ أبو الليث السمرقندي، شيخ لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan belajar kita. Ini sebenarnya jadwalnya Kang Ustadz Jayadi. Tadi beliau menghubungi bahwa lagi nggak enak badan. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa dalam keadaan dirahmati Allah, diridhoi Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Babu fadli majalisil ilmi. Bab tentang keutamaan majlis ilmu. Masih di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita lanjutkan hadisnya. Warawa Abdullah, dan telah meriwayatkan Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, mathalu jalisis salih, perumpamaan teman yang salih. Jalis itu maknanya, kalau kita ambil dalam bahasa Arab, berasal dari kata jalasa yajlisu, artinya duduk. Jalasa yajlisu julusan, wa majlasan fahuwa jalisun atau jalisun, wa dhaka majlus ijlis la tajlis majlis, majlis mijlas. Jadi majlis itu tempat duduk, isim makan daripada kata jalasa. Kalau jalis itu maknanya orang yang duduk, tapi dalam makna luasnya bisa juga teman. Makanya ada dalam salah satu maqalah mahfuzat, khairu jalisin, sebaik-baik teman, kitabun, adalah kitab. Maka di sini maknanya jalis adalah teman. Kenapa kok di sini menggunakan kata jalasa? Karena teman di sini berkaitan dengan majlis. Mathalu jalisil ilmi, perumpamaan teman yang salih. Mathalu jalisis salih, perumpamaan teman yang salih, perumpamaan teman duduk yang salih. Kamathali hamilil misk, maka ia sebagaimana perumpamaan orang yang membawa misik atau minyak kasturi.
illam yu'tika minhu, jikalaupun ia tidak memberimu kasturi itu, asabaka min rihihi, maka tetap kamu akan mendapatkan bau kasturi. Ini salah satu keutamaan betapa pentingnya berteman atau duduk dengan orang-orang soleh. Diamnya orang soleh, kendati pun kita tidak mendapatkan manfaat dari nasihat orang yang soleh, tapi kita duduk dengan orang yang soleh, maka diperumpamakan sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, seorang yang soleh dimanapun ia duduk itu seakan-akan dia membawa minyak kasturi. Maka meskipun kita tidak diberikan minyak kasturi dari orang yang saleh tersebut, minimal kita mencium baunya. Maknanya apa? Maknanya orang soleh itu membawa keberkahan. Dimanapun dia duduk, kita temani orang soleh itu, maka rahmat yang turun kepada orang yang saleh akan diturunkan pula kepada siapapun yang menemani orang yang soleh. Bukan namanya soleh ini ya, tapi sifatnya soleh. Barangkali di sini ada namanya soleh. Kita doakan yang namanya soleh juga kelakuannya soleh. Allah. Jadi orang yang soleh dimanapun ia berada akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah. Dan oleh sebab itu siapapun yang duduk dan berteman dengan orang soleh, ketika dia menerima rahmat dari Allah, maka yang menemaninya pun akan mendapatkan rahmah. Subhanallah. Wa mathalu jalisis su', dan perumpamaan teman yang buruk. Buruk di sini maknanya apa? Bukan buruk rupanya, bukan buruk fisiknya, tapi buruk sifatnya. Kamathalil qain, sebagaimana perumpamaan, bukan jin, pakai qaf. Apa namanya itu? Pandai besi. Illam yuharrik thiyabaka, maka kalaupun ia tidak membakar bajumu, karena sebab dia beraktivitas dengan api, asabaka min dukhanihi, maka kamu pasti akan kebagian dukhannya. Apa dukhan? Rokok. Zaman sekarang dukhan itu diartiin rokok. Makanya ada majelis qahwah wa dukhan. Nah, tapi maknanya dukhan itu asalnya adalah asap. Maka perumpamaan teman yang buruk itu laksana pandai besi. Kalaupun kau tidak terbakar sebab apinya, kamu pasti akan mendapatkan asapnya. Maknanya apa? Maknanya sama, kebalikannya. Teman duduk yang buruk sifatnya, buruk kelakuannya, maksiat yang ia lakukan dimanapun dia berada, semenjak dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan murka dari Allah. Maka siapa saja yang menemani teman yang buruk ini,
tatkala murka itu diturunkan, maka yang menemaninya pun akan mendapatkan bagian azab Allah. Maka ini salah satu kaidah betapa pentingnya kita memilih tempat duduk. Kalau gitu kita dibatasin dong bertemannya. Berteman gak usah dibatasin. Berteman gak usah milih. Tapi kalau ada saudara kita yang gemar maksiat dan dia tidak hendak berniat untuk bertaubat kepada Allah, dia hendak membuka majelis maksiat, maka pada waktu itu kita wajib meninggalkan teman yang seperti ini. Tapi kan gak enak solidaritas. Kamu gak enakan sama dia apa sama Allah? Emang yang memberi rizki kamu itu dia? Emang yang memberi makan kamu itu dia? Yang memberi rizki engkau adalah Allah. Seharusnya engkau lebih malu kepada Allah. Kita maang kaderan gah nyilikakan motore bae. Gua apa motore? Gua tuku afwan ciu. Itu juga maknanya sama, ikut ambil bagian pada maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Janganlah engkau saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Bagian orang inunggah, bagian orang judi gah, tetapi kita memfasilitasi tempatnya, memfasilitasi mobilitasnya berupa kendaraan, maka itu sama saja kita ikut andil dalam perbuatan maksiat. Ma dalla 'alal haram fahuwa haram. Maka apa saja yang menunjukkan atau menyebabkan kepada suatu keharaman, hukumnya haram. Naik motor itu boleh. Tetapi kalau naik motor itu digunakan untuk membeli barang yang haram, maka pada saat itu naik motor hukumnya haram. Menggunakan pisau itu boleh. Tetapi tatkala pisau itu digunakan untuk menyakiti saudara kita, maka pada saat itu menggunakannya hukumnya haram. Allah. Semua yang dipakai oleh kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Pakaian yang kau pakai tatkala kau datang ke tempat maksiat akan dihisab. Sandal, celana, kendaraan, semuanya digunakan untuk apa? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faham di sini, kita nggak boleh nggak enak dalam perbuatan maksiat. Sadiquka man abqaka la man adhakaka. Dalam maqalah mahfudzat dikatakan, sadiquka temanmu, la man adhaka. Temanmu yang sebenarnya adalah yang tidak senantiasa membuatmu tertawa. Akan tetapi temanmu yang sebenarnya adalah ia yang kadang-kadang membuatmu menangis. Kenapa demikian? Tadi gara-gara nggak enak akhirnya kita turutin dia maksiat. Tapi kalau kita nolak, akhirnya terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, perpecahan. Tetapi sungguh penolakan dalam maksiat adalah itu teman dirimu yang sebenar-benarnya. Karena nanti di akhirat di padang mahsyar justru kebalikannya. Dalam surat Al-Baqarah, ittabarra'al ladzina tubi'u
ittabarra'a alladziina tubi'u, tatkala orang-orang yang engkau ikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti, maka nanti di padang mahsyar kita akan saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa engkau masuk neraka? Karena minum khamar. Allah, Allah. Manggilnya Allah. Saya itu minum khamar karena diajak siapa? Ripal. Misal ini Ripal berhujah lagi. Tiba-tiba dia nggak jadi teman tuh waktu di dunia, best friend sekali, kemana-mana berdua, maksiat berdua, Allah. Tapi tatkala di padang mahsyar mereka berpecah belah, mereka saling bermusuhan. Tetapi kalau berteman karena Allah sebaliknya, makanya ada syafaat yang diperoleh karena sebab pertemanan. Dalam hadis qudsi dikatakan, ainal mutahabbuna lillah, mana di antara kalian yang waktu di dunia saling berteman karena aku, kata Allah. Apa maknanya saling berteman karena Allah? Dia saling berteman mengajak dalam kebaikan. Barangkali ada teman kita yang malas jamaah, kita ajak, kita semangatin dia buat jamaah. Itu berteman karena Allah. Barangkali ada saudara kita yang belum nutup aurat, kita semangatin dia buat nutup aurat. Itu berteman karena Allah. Gak semangat lagi ngafalnya, blank terus, otaknya gejelek terus, kita semangatin. Gak ada yang mustahil. Itu berteman karena Allah. Maka kalau kalian berteman seperti ini, kalau salah satunya masuk neraka, salah satunya masuk surga, maka yang di surga nanti akan berhujjah pada Allah. Misalnya, Ang Didi berteman dengan kalian, kalian masuk neraka, misal ini, Ang Didi yang surga, nanti di surga nih Ang Didi kehilangan, orang adil, Ang Yawis dibalik, Ang Didi surga, kalian neraka, gitu. Nanti teman yang soleh yang masuk surga itu akan berhujjah kepada Allah, ya Rabb, mana temanku yang waktu di dunia sholat jamaah dengan diriku, ngaji bareng denganku, tiba-tiba sekarang kok nggak ada. Kata Allah, temanmu itu ada di neraka, itu lagi digoreng. Apa kata yang teman yang di surga? Saya tidak akan menikmati indahnya surga sebelum teman yang dari dalam neraka itu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini juga makna daripada hadis ini, ya. Perumpamaan teman yang buruk sifatnya itu laksana pandai besi. Jika engkau tidak mendapatkan apinya, atau jika engkau tidak terbakar karena apinya, niscaya engkau akan mendapatkan asapnya. Maka bersyukur kalau udah punya teman yang bisa duduk di majelis bareng-bareng, bisa zikir bareng-bareng, bisa jamiahan bareng-bareng, pegang erat-erat itu. Karena taat kepada Allah sendirian itu capek luar biasa. Capek tenaga, lebih-lebih capek qalbun. Subhanallah, kalau ada temannya, ada yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Wa an Ka'bil Ahbar, dan dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, kataba kalimataini, menulis dua kalimat, wada'ahuma tahtal arsyih, kemudian Allah meletakkan dua kalimat itu di bawah arsy, qabla an yakhluqal khalqa,
sebelum Allah menciptakan makhluk. Walam yu'lim al-malaikata, dan dua kalimat ini tidak diajarkan atau malaikat tidak mengetahui dua kalimat ini. An ilmiha, daripada ilmu kedua kalimat ini. Wa ana a'lamu bihima, dan aku mengetahui dua kalimat ini. Qila, maka dikatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, wa ma huma, apa dua kalimat itu? Qala, maka beliau berkata, ahaduhuma, ay ihdahuma, salah satu dari keduanya. Lau kana rajulun, kalau seandainya ada seseorang, ya'malu amala jami'is salihat, ya'mal, dia beramal, amali ay amala jami'is salihat, semua amalan orang-orang saleh, ba'da an taquna suhbatuhu ma'al fujjar, tetapi dia itu senantiasa berteman dengan para pendosa, dia duduk di majelis pendosa, dia nyaman duduk di majelis maksiat dengan para pendosa, bukannya dia melarang, bukannya dia berdakwah, tapi dia bersenang-senang dengan mereka juga di majelis para pendosa. Meskipun dia tidak minum khamar, meskipun dia tidak berjudi, meskipun dia tidak berzina, tapi dia duduk di majelis para pendosa, dia ikut tertawa, dia diam saja. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Fa anal ladzi, maka saya, kata Allah, aj'alu amalahu ithman, akan menjadikan semua amal soleh yang ia lakukan diganti dengan dosa. Na'udzubillah. Wa ahsyaruhu yaumal qiyamah ma'al fujjar, dan nanti pada hari kiamat ia dikumpulkan bersama-sama para pendosa. Bukannya kita enggak boleh berteman dengan siapapun, bukannya kita memilih berteman, tetapi kalau ada teman di antara kita yang sedang membuka majelis maksiat, maka kita tinggalkan dia. Jangan ikut duduk di majelis maksiat itu. Apa konsekuensinya? Tadi, maka amal soleh yang ia lakukan, kata Allah, diganti dengan dosa. Dan nanti di padang mahsyar dikumpulkan bersama para pendosa. Na'udzubillah. Ya. Maka sudahi. Makanya ada istilah, kalau kita bertaubat pada Allah, maka di antara ciri taubatnya berganti teman. Mana ganti teman ini maksudnya apa? Tinggalkan teman yang suka duduk di tempat maksiat. Karena susah kalau kita enggak meninggalkan teman yang seperti itu. Buat hijrah itu susah. Orang yang istiqomah saja, yang enggak pernah duduk di majelis maksiat, di tempat maksiat, itu istiqomahnya susah. Apalagi yang kadang-kadang duduk di tempat maksiat. Ya. Wal ukhra, dan yang lainnya. Lau kana rajulun ya'malu
amala jami'il asyrar. Kalau seandainya ada seseorang yang beramal semua amal perbuatan dosa, ini kebalikannya. Ba'da an takuna suhbatuhu ma'as salihin, tapi dia punya niatan untuk bertaubat dan dia duduk dengan orang-orang saleh. Allah. Dia ganti majelisnya, tempat duduknya dengan tempat duduk orang saleh. Wa yuhibbuhum, dan dia pun mencintai orang-orang saleh. Fa analladzi, maka kata Allah, aku aj'alu athamahu, yang akan menjadikan semua dosa orang-orang yang berbuat maksiat tadi hasanat, diganti dengan kebaikan. Wa ahsyaruhu yaumal qiyamah ma'al abrar, dan aku pun akan mengumpulkan ia, kata Allah, pada hari kiamat bersama orang-orang yang abrar, orang yang senantiasa berbuat baik. Maka kiranya di sini kita faham dalam bermuasyarah, ya. Jangan sampai, karena memang tidak dipungkiri yang namanya lingkungan itu mempengaruhi diri kita. Hampir 90% manusia cara bergaulnya sebagaimana lingkungan yang ia tinggali. Tapi bagusnya kalian punya pendirian. Pendiriannya apa? Taat pada Allah. Dimanapun kalian berada, kalian punya pendirian taat pada Allah, sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kalau bisa kayak gitu, karena kita ini nggak bisa menghindari lingkungan. Yang bentar lagi mau terbang ke Korea, lingkungan Korea seperti apa? Terbang ke Taiwan lebih. Maka harus punya pendirian yang kuat dari mulai sekarang. Tanamkan dalam qalbun kuat-kuat. Kalau hidup kita hanya untuk taat pada Allah, maka lingkungan pun tidak akan mempengaruhi. Dia tetap akan istiqomah taat pada Allah. Bahkan kalau bisa tempat maksiat dirubah jadi tempat ibadah pada Allah. Ada yang kayak gitu? Allah, barangkali ada. Ya karena nggak bisa dihindari, namanya hidup itu, kata para alim ulama, tidak bisa terhindar dari kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia ini diciptakan hidup di dunia tidak bisa terhindar dari kesusahan. Apa maknanya? Dianya soleh, belum tentu istrinya soleh. Istrinya soleh, masa soleh lagi. Dianya soleh, istrinya soleha, belum tentu anaknya Hidup di dunia tuh begitu. Dianya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh, belum tentu keluarganya soleh. Keluarganya soleha, dirinya dan istrinya, anaknya soleha, belum tentu tetangganya dan sampai seterusnya demikian. Memang seperti itu. Maka jangan mengandalkan lingkungan, tanamkan dalam qalbun kuat-kuat. Saya punya prinsip hidup, bagaimanapun diri saya, yang penting taat pada Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, karena memang sudah skenario hidup itu enggak semuanya manusia jadi presiden, enggak semuanya manusia jadi pedagang, enggak semuanya manusia jadi petani, enggak semuanya manusia jadi PNS, enggak semuanya sudah diskenariokan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah ini tidak melihat aktiviti kamu, tidak melihat pakaian yang kau
pakai, tidak melihat garis keturunanmu. Tapi yang Allah lihat adalah qalbun, dan amal perbuatan engkau. Maka tanamkan kuat-kuat, enggak apa-apa kita jadi pedagang. Yang penting taat pada Allah. Pedagang itu luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Kita jadi petani, yang penting taat pada Allah. Alhamdulillah jadi PNS, yang penting taat pada Allah. Alhamdulillah jadi ini itu. Yang penting taat pada Allah. Kalau sudah ada di dalam qalbun hal seperti itu, maka dia enggak berubah. Dibawa ke Taiwan, pulang dari Taiwan, celananya tetap menutup aurat. Enggak ikut-ikutan yang kurang bahan. Allah. Enggak ikut-ikutan pegatan. Ini mah kebanyakan habis pulang dari luar negeri pegatan. Allah. Ya, tanamkan dalam qalbu. Apa sih yang dikhawatirin apa? Sesuatu yang kita khawatirin sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Apa coba yang kalian khawatirin? Rizki? Hah? Rizki sudah ditentukan oleh Allah. Biar kita tenang, makanya Allah tahu kita khawatir dengan rizki, makanya Allah tentukan. Terus apa lagi yang kita khawatirin? Jodoh sudah disiapkan oleh Allah. Allah Maha tahu kalian akan mengkhawatirkan jodoh, makanya Allah tentukan jodohnya. Apalagi yang kita khawatirin? Segala bentuk kekhawatiran yang ada di dalam qalbun manusia, yang sifatnya umum itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada satu biji nasi pun yang ditanam di Jepang, kalau itu rizki kita akan datang sendiri kepada kita. Tidak ada satu biji nasi beras yang kita tanam di sawah kita, kalau itu rizkinya orang Amerika, dia akan datang. Coba contoh sepeleknya, sederhananya. Kalian tahu nggak ini air dari mana ini? Le mineral nih. Le mineral, lihat ini barangkali di YouTube, awas. Dari mana ini? Kalian nggak tahu kan ini dari mana? Tapi karena ini rizki kalian, rizkinya orang suka selamat, subhanallah, dia datang dengan sendirinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.